Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu kami dari kelompok 4 terdiri dari Ahmadi Rustan, Sulkifli Syahril, Fadil Barkah, dan Andika Maulana Alamsyah. Adapun materi yang kami ingin presentasikan hari ini yaitu mengenai tentang lisensi software, dan yang kedua yaitu jenis sistem operasi, dan yang terakhir yaitu perbandingan dan pemilihan sistem operasi. Baiklah, mungkin saja langsung kita ke pemateri pertama yang dibacakan oleh Dika Maulana. Ya, dipersilakan. Oke. Definisi lisensi software. Lisensi adalah pemberian izin untuk memproduksi suatu produk atau jasa tertentu di mana produk jasa tersebut sebelumnya sudah dipatenkan oleh oleh yang menciptakannya pertama kali, atau sering juga lisensi diartikan sebagai bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual di mana dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima dengan maksud supaya penerima lisensi dapat melakukan kegiatan usaha atau memproduksi produk tertentu dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Lisensi perangkat lunak mencakup izin, hak, dan pembatasan yang diberlakukan atas perangkat lunak, baik berupa suatu komponen atau program berdiri sendiri. Penggunaan suatu perangkat lunak tanpa lisensi dapat dianggap pelanggaran atas hak eksklusif pemilik menurut hukum hak cipta atau kadang paten, dan dapat membuat pemilik menuntut pelanggarnya. Tujuan umum lisensi untuk melindungi masyarakat dan pelayanan profesi. Tujuan khusus lisensi memberi kejelasan atas batas wewenang dan menetapkan sarana dan prasarana dan meyakinkan klien. Jenis-jenis lisensi pada software. Lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi atau software yang dibuat dengan tujuan komersial. Untuk dapat menggunakan software dengan lisensi tersebut, Anda terlebih dahulu harus mengantongi izin dari pemilik hak cipta software atau melakukan transaksi pembelian dengan pemiliknya. Contoh, dengan sistem operasi Windows dari Microsoft, software ini termasuk dalam daftar software berlisensi komersial. Lisensi non-komersial. Kebalikan dari komersial, software yang sifatnya non-komersial, software jenis ini murni tidak mencari laba. Biasanya, software dengan lisensi non-komersial dipakai pada software pelayanan umum seperti misalnya di rumah sakit, sekolah, atau yayasan. Selanjutnya, lisensi trial. Software dengan lisensi trial artinya diperbolehkan untuk menggunakannya secara bebas dengan jangka waktu tertentu. Software jenis ini sifatnya uji coba atau berupa demo yang bisa kita dapatkan secara gratis untuk bisa menikmati software secara terus-menerus. Kita mau tidak mau harus membelinya. Contoh dari software dengan lisensi trial adalah Avast Antivirus, Internet Download Manager, dan Avigi TuneUp. Lisensi open source. Lisensi open source sendiri adalah salah satu software yang banyak diminati banyak orang karena dapat dengan bebas menggunakan sekaligus mengubah dan menyebarluaskan kembali secara cuma-cuma. Software open source diciptakan untuk kepentingan umum. Contoh dari software open source sendiri adalah Linux, Ubuntu, dan Notepad. Lisensi freeware. Software berlisensi freeware adalah software gratis
yang dapat kita gunakan secara penuh fitur-fitur di dalamnya. Selain itu, bagian-bagian pluginnya pun juga bisa diperoleh secara cuma-cuma lewat website resminya. Contoh software berlisensi freeware dapat kita dapatkan pada browser seperti Mozilla, Opera, dan Google Chrome. Aplikasi chat seperti Line dan WhatsApp juga termasuk dalam lisensi itu. Property software adalah sebuah lisensi pada karya perangkat lunak yang berfungsi untuk tanda hak cipta bahwa seseorang wajib meminta izin atau bahkan dilarang untuk menyebarluaskan, menjual, menggunakan atau bahkan memodifikasinya. Perangkat lunak tersebut biasanya lisensi seperti ini dimiliki oleh pembuat atau pemilik software utama. Software public domain adalah sehingga sebuah perangkat lunak atau software yang diciptakan namun tidak memiliki hak cipta, sehingga para pengembang bisa dengan bebas untuk melakukan berbagai hal terhadap source code utamanya karena pencipta pertama tidak memberikan lisensi apapun atau bersifat publik. Dan shareware adalah sebuah program aplikasi yang memiliki lisensi dengan mengizinkan pengguna untuk menyebarluaskan salinan dari program aplikasi tersebut. Namun ketika perangkat lunak digunakan secara terus-menerus, maka pihak pengembang berhak untuk meminta bayaran dari lisensi tersebut. General Public License adalah suatu ketentuan yang mencakup pendistribusian perangkat lunak di mana pengguna dapat melakukan copyleft. Pengembang dengan lisensi ini memberikan akses kepada publik untuk bisa menggunakan memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi ini. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Baiklah, mungkin pemateri kedua langsung saja dibacakan oleh saudara kita yaitu Barka Padli. Dipersilakan. Halo Padil. Definisi sistem operasi. Sistem operasi atau operating system ialah sekumpulan program pengendalian komputer yang telah dibuat oleh pabrik komputer dengan memperhatikan bentuk dan cara kerja dari hardware atau perangkat keras yang memiliki OS. Ini digunakan untuk mengatur semua program yang ada di dalam komputer dan berfungsi untuk mengontrol penyimpanan data dan mengatur seluruh program kerja dari hardware. Tanpa adanya sistem operasi ini, maka komputer tidak akan bisa digunakan karena operating system ini merupakan tempat untuk menyimpan program aplikasi. Next. Fungsi sistem operasi komputer. Sistem operasi menjadikan komputer lebih mudah, menarik, dan nyaman digunakan. Memungkinkan pemanfaatan sumber daya komputer secara efektif dan efisien. Sistem operasi dapat menerima perubahan atau perkembangan efektif dan efisien, dapat menguji sistem tanpa mengganggu layanan yang lain. Next. Jenis-jenis sistem operasi komputer. Windows merupakan salah satu sistem operasi paling populer dan banyak digunakan oleh berbagai. Windows merupakan perkembangan dari sistem operasi DOS yang sudah mendukung fitur GUI. Mulai dari pertama kali diluncurkan yaitu versi 1.0, saat ini Windows sudah masuk ke tahapan perkembangan terakhirnya yaitu Windows versi 10. Next. Kelebihan sistem operasi Windows. Windows menawarkan banyak fitur kompatibilitas dan juga kemudahan dalam mengoperasikan sehingga banyak menarik minat usernya. Selain itu, Windows juga cukup mudah dipelajari, sehingga dari segi troubleshooting, sistem operasi Windows mungkin bisa dibilang sistem operasi terbaik. Kekurangan sistem operasi Windows. Salah satu kekurangan dari sistem operasi Windows ini adalah harga yang cukup mahal, sehingga banyak dilakukan pembajakan. Satu lisensi bisa berharga ratusan ribu rupiah. Selain itu, beberapa versi Windows juga dianggap buruk performanya, seperti Windows Vista. Next. Mac OS merupakan pesaing terdekat dari sistem operasi Windows.
macOS atau Macintosh merupakan sistem operasi yang diciptakan oleh Apple. Apabila dilihat dari sejarah pembuatan dan juga pengembangannya, macOS merupakan sistem operasi pertama yang mendukung GUI atau System Graphical User Interface. Kelebihan dari macOS yaitu memiliki tingkat keamanan atau security yang cukup baik dan juga stabil, dan juga tampilan grafis yang sangat baik sehingga terlihat menarik. Kekurangan dari macOS, meskipun memiliki banyak fitur menarik dan memiliki kualitas interface yang sangat baik, namun macOS merupakan salah satu sistem operasi yang egois karena tidak mendukung sistem komputer berbasis IBM. Selain itu, beberapa perangkat keras pun memiliki keunikan sendiri sehingga banyak yang tidak kompatibel dengan perangkat keras yang bisa digunakan pada Windows. Sistem operasi macOS juga cenderung sulit untuk dilakukan troubleshooting, plus memiliki harga yang juga mahal sama seperti sistem operasi Windows. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zulkifli Syahrir. Baiklah, Tunggu dulu mah, presentasi pemateri ya. selanjutnya yaitu Tunggu dulu. dibacakan oleh saudara kita yaitu Zulkifli. Dede. Ya, dipersilakan. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat dan skor. Sifat ini berarti Linux memiliki skorsi kode program yang bisa dirubah dan dimodifikasi sesuai dengan kemauan usernya. Linux merupakan salah satu jenis sistem operasi komputer yang gratis dan memiliki biaya yang sangat murah, apalagi dibandingkan dengan Mac dan juga Windows. Kelebihan dari Linux. Linux memiliki kestabilan sistem operasi yang baik sehingga sering digunakan sebagai sistem operasi pada server. Selain itu, Linux yang diluncurkan dengan mengandalkan sistem distribusi atau dikenal dengan nama distro yang memiliki banyak sekali pilihan distro yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan usernya. Bagi ada yang senang mengutak aktif sistem operasi, maka Linux adalah salah satu pilihan yang tepat untuk ada. Kekurangan dari Linux. Sayangnya Linux merupakan salah satu jenis sistem operasi komputer yang populer. Banyak orang yang sudah menaruh hati pada Mac ataupun Windows, sehingga hal ini membuat popularity dari Linux menurut Strenty. Symbian merupakan sistem operasi pada sebuah smartphone. Bisa dibilang Symbian merupakan jenis sistem operasi menjadi cikal bakal munculnya smartphone. Banyak digunakan pada perangkat Nokia dan juga Sony. Symbian dikembangkan oleh perusahaan teknologi yang bernama Symbian Ltd. Namun demikian, penggunanya saat ini sudah tidak populer lagi karena dengan mudah tergantikan oleh smartphone dengan base Android Windows seperti sekarang ini. Android merupakan salah satu sistem operasi pada smartphone, tablet, PCE dan juga mini PCE yang banyak digunakan dan sangat populer sehingga saat ini Android merupakan sistem operasi persis fossil dari Linux. Sama seperti Linux, sistem operasi Android ini mudah untuk dikembangkan sehingga hal ini banyak sekali developer yang mengembangkan sistem operasi dengan menambahkan spesifikasi tambah pada sistem operasi Android. Hampir semua definisi smartphone, PC, tablet, dan juga mini PC menggunakan sistem operasi Android karena biaya pengembangan yang sangat ekonomis, namun mampu memberikan fitur-fitur yang optimal. Saat ini Android sudah berkembang dan mencapai versi Android ke-6. PAL merupakan salah satu sistem operasi smartphone atau PDA phone yang bumi sebentar saja. Saat ini PAL sudah sangat tidak populer karena sudah kalah bersaing dengan sistem operasi lainnya. PAL dikembangkan oleh PAL, perusahaan telekomunikasi asal Amerika Serikat yang mengembangkan smartphone PAL Treo 680. Terima kasih.
Ya, lanjut. Materi selanjutnya saya akan bacakan. Windows Mobile. Apa? Jadi, Windows Mobile merupakan sistem operasi pada smartphone yang menggunakan versi mobile dari sistem operasi Windows. Windows Mobile pertama kali diluncurkan sebagai sistem operasi Windows Pocket PC yang diluncurkan pada tahun 2000. Hingga kini, penggunaan Windows Mobile lebih dikenal dengan nama Windows Phone yang sudah mencatat versi ke-10. Windows Phone memiliki kelebihan berupa sistem operasi yang sangat ringan, sehingga cocok diaplikasikan pada sebuah smartphone low-end dengan spek yang minimalis. Namun demikian, dukungan aplikasi pada Windows Phone tidak sebanyak dukungan aplikasi pada Android ataupun Apple software. Lanjut. Halo, nak muncul lagi. BlackBerry OS. Jadi, yang dimaksud dengan BlackBerry operasi sistem merupakan salah satu jenis sistem operasi yang sama seperti sistem operasi Apple, yaitu hanya identik dengan satu jenis smartphone saja. Sistem operasi ini pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan bisnis, dengan produk unggulannya adalah BlackBerry Messenger. Sistem operasi ini memungkinkan penggunaan smartphone dengan berbagai macam aplikasi dan juga utilitas yang mengarah ke kepentingan bisnis. Meskipun demikian, aplikasi dibandingkan dengan sistem operasi Android, Windows dan juga Apple software, sistem aplikasi BlackBerry ini memiliki GUI yang tidak terlalu menarik karena lebih banyak mengutamakan fungsionalitas dari perangkat itu sendiri. Lanjut, yaitu perbandingan dan pemilihan sistem operasi. Jadi aspek hukum dan etika penggunaan software. Maksudnya itu, setiap pengembangan software memiliki hak cipta atau biasa dikatakan dengan copyright atau hak atas kekayaan intelektual, haki. Setiap software memiliki jenis-jenis lisensi atau hak penggunaan yang berbeda. Setiap pelanggaran atas copyright atau lisensi dapat dituntut sesuai aturan hukum yang ada. Jadi setiap penggunaan material elektronik dalam bentuk apapun secara etika harus meminta izin dari si pemegang hak cipta dan mencantumkannya dalam daftar referensi. Jadi mungkin itu saja materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, di mana kelompok 4 ini terdiri dari Ahmadi Nurustan selaku moderator, yaitu saya sendiri, dan bersama teman saya yang ketiga, yaitu Dika Maulana, Barka Fadil, dan Sulkifli. Jadi mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.